Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu pendidik serta tenaga kependidikan, untuk kali ini saya akan membahas tentang tata tertib siswa SMK Negeri 1 Padaherang, yang mana tata tertib ini adalah tata tertib yang baru dan telah disahkan oleh Bapak Kepala SMK Negeri 1 Padaherang, Pak Dr. Ates Nadine Noryadi MPD. Tata tertib siswa SMK Negeri 1 Padaherang seperti ini sudah bisa Bapak dan Ibu atau siswa download ya. Namun video ini mungkin tujuannya adalah untuk Bapak dan Ibu guru ya, serta TU ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa men-screenshot tampilan ini saja kepada siswanya jika siswa ada yang memerlukan ya, apalagi ini wali kelas ya, diharapkan segera untuk sosialisasi kepada siswa-siswinya agar mereka juga bisa memberitahu kepada orang tuanya ya, bahwa di SMK Negeri 1 Padaherang sekarang sudah terbit tata tertib di siswa yang baru ya, dengan nomor 212-PK.03.03.01-SMKN1 PDHR. Selanjutnya, maksud dan tujuan pembuatan tata tertib ini adalah yang pertama pembinaan disiplin dan karakter siswa, yang kedua menumbuhkan budi pekerti luhur dan akhlak mulia. Lalu pendekatannya adalah pendekatan tata tertib siswa SMK Negeri 1 Padaherang yang disahkan pada tahun 2024 ini menggunakan pendekatan baru, yaitu dengan sistem poin. Artinya setiap pelanggaran memiliki kategori peraturan yang dilanggar sekaligus disertakan jumlah poin sesuai kategori pelanggarannya. Berikutnya kategori pelanggaran. Nah, kategori pelanggaran ini Bapak dan Ibu, yang pertama kurang dari 30 poin yang disebut dengan ringan, lalu 30 sampai dengan 50 disebut berkategori sedang, dan lebih dari 50 atau disebut kategori berat. Namun kategori pelanggaran ini fungsinya adalah untuk pengambilan keputusan Bapak dan Ibu guru serta tenaga pendidik ketika Bapak dan Ibu menjadi saksi ya, atau melihat kejadian pelanggaran tata tertib siswa gitu. Nah, ketika Bapak dan Ibu menyaksikan pelanggaran, maka Bapak dan Ibu tentunya harus bisa menentukan apakah tata tertib itu yang dilanggar itu adalah ringan atau sedang dan berat, seperti itu. Nah, panduan ringan, sedang dan beratnya itu tentu saja ada di tata tertib yang baru, seperti itu. Oke. Selanjutnya bobot poin. Nah, untuk bobot poin ini berbeda dengan kategori. Untuk bobot poin ini adalah hasil akumulasi ya, atau kumulatif. Jadi bisa jadi siswa dalam 1 bulan atau 1 tahun itu dikumulasikan jumlah poin yang dia langgar ya, itu menjadi bobot poin namanya. Ya, misalkan tipe A 1 sampai 100. Nanti untuk penanganannya itu berbeda dengan tipe B gitu. Tipe B berbeda dengan C, dengan D, dengan E juga berbeda, seperti itu. Jadi bobot poin ini nanti pengaruhnya adalah untuk ya digunakan sebagai penentu tindak lanjut atau penanganan pelanggaran tata tertib siswa. Jadi untuk bobot poin ini digunakan untuk menentukan nanti apakah wali kelas atau guru BK atau kesiswaan yang menangani bobot poin tersebut gitu. Karena nantinya setiap pelanggaran poin itu harus ditindaklanjuti, seperti itu. Baik itu oleh wali kelas, oleh guru BK atau oleh kesiswaan. Nah, di sini karena kita menggunakan catatan atau menggunakan alat bantu ya, alat bantunya kita menggunakan aplikasi InPoint ya, ini salah ya, bukan InPiket tapi InPoint. Nah, nanti linknya Bapak dan Ibu bisa dilihat di sini, di link ini ya, di link tri _ SMK PDH.
atau tinggal di scan saja ini. Jadi nanti aplikasi Info ini Bapak Ibu bisa melihat di website ini seperti itu. Dan bagaimana cara menggunakannya nanti saya akan jelaskan di website atau di video selanjutnya gitu. Sekarang kita masuk ke SOP atau standar operasional prosedur studi kasus pelanggaran. Ya, studi kasus ini tentunya dilakukan oleh saksi ya, atau yang menemukan pelanggaran gitu terhadap peraturan sekolah atau peraturan siswa. Biasanya saksi ini adalah guru atau tenaga kependidikan. Nah, kita akan membaca mengenai bagaimana sih cara menentukan atau cara sesuai dengan tata tertib sekolah ya ketika kita menemukan suatu pelanggaran. Nah, di sini flowchartnya seperti ini. Misalkan yang pertama terjadi pelanggaran nih misalkan saya ambil kasus yang paling ringan yang poinnya 30 ya, atau di bawah 30 kita akan cek di tata tertib. Kita ambil studi kasus aja, misalkan yang paling ringan ini. Nah, ini misalkan ya tentang logo ya. Misalkan anak tidak memakai logo sesuai dengan tingkatnya. Misalkan dia sudah tingkat 12 tapi memakai logo kelas 11, itu kan ada poinnya yaitu 10. Nah, jadi karena poinnya 10 atau di bawah 30 ya, itu kategorinya sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, kategorinya ringan. Ya, seperti itu. Jadi, misal ya Ibu A menemukan kejadian siswa memakai logo yang salah. Ya, maka seperti ini dianalisis ya, ternyata pelanggaran yang anak lakukan itu masih di bawah 30 atau sama dengan 30 gitu ya. Nah, berarti kemana alurnya, ke sini berarti gitu ya. Kalau kurang dari sama dengan 30 itu ke sini berarti, yaitu peringatan langsung oleh yang bersangkutan. Jadi si Ibu A ini langsung memperingatkan kepada anaknya ya, dikasih pengertian, dipanggil anaknya lalu diinformasikan baik-baik bahwa anak tersebut telah melakukan pelanggaran gitu. Nah, sesuai dengan kebijakan guru tersebut gitu ya, kebijaksanaan guru tersebut, maka inisiatif guru tersebut akan memberikan poin. Nah, berarti langsung dia memberikan poin di sini. Memberikan poin. Nah, ini nyambungnya ke sini ya. Ini kurang lurus. Nah, ini nyambungnya ke sini. Setelah itu, setelah memberikan poin, dia berkoordinasi, harus terus berkoordinasi dengan wali kelas untuk menyampaikan bahwa Ibu A itu telah memberikan poin kepada siswa dari Bapak B misalkan, seperti itu. Ya, supaya si Bapak B itu sebagai wali kelas dia akan tahu bahwa nanti salah satu anaknya diberikan poin seperti itu, lalu sampai ke bawah, maka ditindaklanjuti nanti oleh wali kelas, oleh Bapak B gitu, lalu dokumentasi seperti itu. Nanti ke bawahnya ini selesai ya, saya tidak mencantumkan karena memang ke bawahnya itu selesai seperti itu. Nah, itu untuk kasus yang ringan ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kasusnya yang sedang atau berat? Kita cari misalkan yang 30 ke atas ya. Misalkan ini 150 lah ini ya. Nah, ini 150. Nah, ini kan berarti masuknya ke sedang ya. Nah, kita misalkan kasih lagi contoh ya, studi kasus lagi. Ibu A menemukan bahwa ada seorang anak yang membuat keributan misalkan ya, karena di sini menghindari yang oke. Dia misalkan membuat kekacauan lah di kelas misalkan ya. Yang paling umum misalkan dia merayakan ulang tahun ya dengan teman-temannya di kelas, tapi menggunakan perayaan yang berlebihan sehingga terjadi misalkan kekacauan atau kecelakaan di kelas. Nah, itu melanggar peraturan dan poinnya itu 150 karena masuknya ke sini ke poin nomor 17 kan di sini. 150 ini, nah berarti ketika si Ibu A tersebut
menganalisis, oh ini berat poinnya atau sedang ya. Nah, maka masuknya ke sini lebih dari 30 kan. Saksi pelanggaran melaporkan kasus kepada wali kelas gitu ya, seperti itu. Nah, berarti Bapak dan Ibu yang menjadi saksi tersebut ya, selain melaporkan tentu saja dia juga mencari cara untuk melerai gitu ya, atau kalau keributannya bukan pertengkaran dia mencoba untuk mengamankan terlebih dahulu sesuai dengan kemampuannya seperti itu, supaya kekacauannya tidak bertambah besar seperti itu. Nah, ini setelah dia melaporkan ke guru BK atau wali kelas, nyambung ke sini ya. Nah, ini dianalisis oleh guru BK. Nah, guru BK atau wali kelas kan sudah tahu tuh terjadi keributan tadi. Nah, setelah dianalisis ternyata itu apa sedang atau berat gitu ya. Nah, kita cek di yang tadi ternyata 150 itu masuk kategorinya adalah berat. Nah, ya lebih dari 50 kategorinya berat. Berarti dia membacanya ke sini ke bawah gitu. Konsultasi dengan kesiswaan, pemberian poin oleh guru BK bersama kesiswaan, lalu pemberian poin oleh guru BK bersama kesiswaan, cek total poin pelanggaran kesiswaan bersama wali kelas, lalu ditindaklanjuti kasus oleh wali kelas atau guru BK bersama kesiswaan, lalu dokumentasi selesai. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk pointing ya, Bapak Ibu tinggal melihat saja di panduan ini gitu, panduan ini. Yang penting Bapak dan Ibu ya mulai sekarang harus tahu yang ringan apa saja. Nah gitu, soalnya kalau sudah masuk keluar dari ringan itu kemungkinannya kemungkinannya Bapak Ibu tidak bisa menindak atau memberikan poin kepada anak gitu. Jadi yang langsung bisa memberikan poin itu jika poinnya kurang atau sama dengan 30 ya. Jadi saksi pelanggaran tata tertib bisa memberikan poin kalau poinnya itu kurang atau sama dengan 30. Kalau lebih dari 30 itu harus segera dikonsultasikan ke wali kelas dan guru BK gitu ya. Nah, seperti ini ya. Ya apalagi yang poinnya sampai 350 gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Saya yakin kita memang tugasnya berusaha berikhtiar. Mudah-mudahan kita selalu semangat, kita selalu kuat ya dalam menegakkan kedisiplinan dan tata tertib di sekolah. Insya Allah kami dari kesiswaan akan terus mendukung, akan terus support. Jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan atau apa-apa bisa langsung ditanyakan seperti itu. Nah, di sini ada SOP tindak lanjut kelas juga, ini wali kelas ya. Nah, wali kelas nanti cara menindaknya cek di aplikasi berapa jumlah bobotnya. Nah, kita samakan, kalau bobotnya A berarti ini tindak lanjutnya oleh wali kelas. Kalau ini berarti ini, kalau ini berarti ini, seperti itu. Ini untuk wali kelas ya. Nah, sekarang untuk penghapusan poin ya. Nah, SOP penghapusan poin. Jadi kita ada juga prosedur penghapusan poin bagi siswa yang berkelakuan baik ya selama 1 semester tanpa ada lagi pelanggaran tata tertib. Artinya siswa tersebut ya kalau setelah dipertimbangkan ya dengan kesiswaan, jika siswa tersebut memang dinyatakan untuk dihapus poin pelanggarannya, maka pelaksanaan penghapusan poin akan dilaksanakan seperti itu. Nah, di sini terakhir ada berbusana ya, bagaimana busana yang benar menurut peraturan sekolah seperti ini. Senin seperti ini, untuk laki-laki ukuran rambutnya seperti ini. Alma mater untuk hari Rabu dan Kamis seperti ini Senin Selasa, ini Rabu Kamis. Lalu untuk jurusan ini hari Kamis atau sesuai dengan kebijakan jurusan, karena kan biasanya jurusan memiliki baju yang
lebih dari satu ya, baju jurusan lebih dari satu gitu. Jadi bisa dipakai juga asal sesuai dengan kebijakan jurusan atau kaprog seperti itu. Lalu untuk perempuan di sini juga memakai ciput ya gitu. Warnanya seperti ini. Ini untuk hari Jumat dan ini untuk ukuran rambut laki-laki seperti ini ya. Nah, seperti ini. Minimal seperti ini, maksimalnya ya lebih pendek. Seperti itu, terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.